Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Silvi Leila Rahmi, STPMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi pada Bahan Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi yang telah saya kerjakan mengenai fortifikasi pada produk bahan pangan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Kenalkan, saya Novi Febrianti Boru Silalahi dengan nomor induk mahasiswa J1A120017 dari kelas R001 dan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit menjelaskan mengenai dasar fortifikasi pada pangan. Fortifikasi pada pangan adalah penambahan zat gizi mikro pada bahan untuk meningkatkan nutrisi pangan, yang mana fortifikasi pangan ini terbagi menjadi dua, seperti fortifikasi vitamin dan juga mineral. Fortifikasi bahan pangan menurut Martianto tahun 2012 bertujuan untuk memperbaiki kekurangan zat-zat dari pangan yang mana dipergunakan untuk memperbaiki defisiensi akan zat gizi yang ditambahkan. Kemudian bertujuan untuk mengembalikan kembali zat-zat yang awalnya terdapat pada jumlah yang signifikan dalam pangan tersebut hanya saja mengalami kehilangan selama proses pengolahan, baik contohnya seperti perebusan, pengeringan, ataupun yang lainnya. Kemudian fortifikasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dari produk pangan olahan, seperti misalnya pabrik sendiri yang digunakan sebagai sumber bahan pangan bergizi, misalnya seperti susu formula bayi. Untuk menjamin ekuivalensi gizi dari produk pangan olahan yang menggantikan pangan tersebut, dapat kita ambil contoh seperti margarin yang difortifikasi sebagai pengganti mentega, yang mana kita tahu pada produk mentega dan juga margarin ini telah difortifikasi menggunakan vitamin A. Klasifikasi fortifikasi sendiri terdiri menjadi tiga, yaitu seperti fortifikasi wajib, mandatory, atau fortifikasi sukarela, voluntary, dan fortifikasi khusus. Fortifikasi wajib ini apa sih? Fortifikasi wajib ini yaitu adalah fortifikasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri dan juga fortifikasi ini yang memang diwajibkan dan juga dilakukan oleh pemerintah untuk pengkonsumsian masyarakatnya di pemerintahan tersebut. Misalnya seperti yaitu ada pada beras, tepung, maupun minyak ataupun gula. Kemudian fortifikasi sukarela ataupun voluntary ini adalah fortifikasi yang dilakukan hanya sebagai penunjang ataupun bisa dikatakan tidak wajib. Karena fortifikasi sukarela ini tidak memiliki acuan, hanya saja dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan dipakai untuk pengembalian zat-zat yang kekurangan. Seperti yang kita ketahui, salah satu permasalahan di Indonesia ini adalah kekurangan zat gizi itu ada pada zat besi. Kebanyakan kekurangan zat besi ini terjadi pada ibu hamil dan juga pada bayi. Hanya saja lebih banyak dan signifikan terjadi pada bayi, dikarenakan bayi sendiri mengalami kekurangan zat besi ini bukan hanya di saat dia sudah lahir, tetapi juga dapat mengalami kekurangan pada saat dia berada di dalam kandungan ibunya. Kita dapat mengetahui gejala-gejala kekurangan zat besi ini, yaitu bayi yang kekurangan zat besi ini memiliki gejala lemas. Si kecil jadi lebih banyak diam dan tampak malas bermain. Seperti yang kita ketahui, biasanya bayi mengalami keaktifan yang tinggi dalam bermain dan berinteraksi. Hanya saja bayi yang mengalami kekurangan zat besi akan cenderung lebih lemas dan mengurung diri dan juga berdiam diri. Karena zat besi inilah yang membantu tubuh untuk memproduksi sel darah merah, yang mana hemoglobin pada sel darah merah tersebut diperlukan untuk distribusi oksigen ke dalam seluruh tubuh. Kemudian dari hal-hal tersebut yang telah terjadi, kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan berdasarkan pada
peraturan dari pemerintah dilakukan atas prakarsa pengusaha produsen pangan untuk meningkatkan nilai tambah produknya sehingga lebih menarik konsumen. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya adanya fortifikasi yaitu fortifikasi sukarela yang mana upaya ini tanpa diharuskan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Dasar pertimbangan fortifikasi sukarela lebih banyak mengacu kepada segi bisnis dan komersial daripada gizi dan kesehatan. Meskipun dalam promosinya segi kesehatan ini yang akan ditonjolkan, seperti itu. Kemudian zat besi ini yang telah kita gubris-gubris dari tadi apa sih? Zat besi ini merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh sendiri. Zat ini terutama diperlukan dalam hemopoiesis atau pembentukan darah, yaitu sintesis hemoglobin atau Hb, yaitu suatu oksigen yang mengantarkan eritrosit yang berfungsi bagi tubuh dan ini sangat penting. Hemoglobin terdiri dari Fe atau zat besi, protoporfin dan globin yang mana sepertiga berat Hb terdiri dari zat besi tadi. Zat besi dalam tubuh manusia sebagian besar terdapat pada sel darah merah, yaitu sekitar 65%, yang mana terdapat dalam beberapa jaringan, seperti hati, limfa, dan sumsum tulang. Serta terdapat juga 5% dalam inti sel, dalam plasma, dan dalam otot sebagai mioglobin. Kemudian fortifikasi apa sih yang terdapat di Indonesia contohnya dalam penambahan zat besi ini? Yaitu salah satunya adalah fortifikasi penambahan zat besi pada keju. Yang mana pada kandungan-kandungan yang ada pada keju ini yaitu seperti kalsium, yang mana kalsium ini pada keju berguna untuk menjaga tekanan darah. Karena kalsium juga bermanfaat dalam pembekuan darah, yang mana kandungan nutrisi yang paling terkenal dalam keju ini yaitu kalsium, yang mana kalsium kan pada tubuh bermanfaat untuk seperti tulang dan lain-lain. Kemudian ada mineral, kandungan nutrisi keju yang satu ini sepertinya belum diketahui oleh banyak orang, namun keju ternyata memiliki kandungan mineral. Komponen utama mineral pada keju terdiri itu atas fosfor, seng, dan kalsium. Selanjutnya kandungan yang berikutnya ada protein dan vitamin. Pada keju sendiri, setiap 100 gram mampu memenuhi 25% dari kebutuhan protein tubuh manusia. Keju juga mengandung asam amino yang lengkap, serta kandungan asam amino pada keju bermanfaat dalam sintesis protein untuk membangun jaringan otot, dan juga metabolisme sel-sel tubuh serta tulang. Kemudian ada vitamin. Vitamin pada keju hanya sekitar seperempat dari riboflavin, yaitu vitamin B, dan seperenam dari tiamin, yaitu ada vitamin B, yang tinggal pada keju seperti keju cheddar, ya, yang mana folat sendiri itu akan terbawa bersama air dadih. Kemudian izinkan saya untuk memaparkan sedikit video terkait atas pembuatan serta penambahan fortifikasi pada keju sendiri.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya tampilkan dan juga saya paparkan mengenai fortifikasi pada bahan pangan serta penambahan fortifikasi pada keju yang mana menjadi fortifikasi khusus yang dapat membantu penambahan ataupun pengonsumsian zat besi pada anak-anak dengan penambahan penggunaan keju dalam makanan yang dimakan oleh sehari-harinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.